Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mumpung masih tanggal 10 November 2024, di mana setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan, maka pada kesempatan kali ini saya akan berbicara terkait runtuhnya klan Ba'alwi setelah munculnya atau boomingnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Awal mula nama klan Ba'alwi di Indonesia ini mulai terkenal dan mulai ada di Indonesia itu adalah karena penjajah pada waktu itu, kolonial pada waktu itu, melihat bahwa banyak kiai-kiai Nusantara ini yang backgroundnya sebagai keturunan Nabi ini sangat aktif dan masif sekali untuk memerangi penjajah pada waktu itu, sehingga sampai kewalahan pihak penjajah ini memiliki planning, memiliki strategi bagaimana untuk melawan keperkasaan kiai-kiai kita dulu, ya. Dan akhirnya pihak penjajah ini mendatangkan orang-orang Yaman, didatangkan ke Indonesia dan diberi gelar Habib, yang mana tujuan utamanya adalah untuk menyaingi kiai-kiai Nusantara kita yang memang keturunan Nabi Muhammad SAW, yang banyak diikuti, yang banyak dipatuhi perintah-perintahnya oleh masyarakat kita pada waktu itu untuk melawan penjajah, ya, untuk mengaburkan itu. Ya, akhirnya orang-orang Yaman itu didatangkan ke Indonesia, diberi gelar Habib dan dipromosikan bahwa ini loh Habib ini loh adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Terus digembor-gemborkan di masyarakat, ya, terus dipromosikan di masyarakat kita pada waktu dulu, di mana-mana dipromosikan bahwa orang Yaman ini loh, ya, bergelar Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga salah satu tujuan utama didatangkan orang Yaman ke Indonesia adalah untuk mengintai, ya, untuk mengintai pergerakan pahlawan-pahlawan kita, khususnya kiai-kiai Torekoh kita pada waktu dulu. Gerakannya ini diintai. Salah satunya yang diberi mandat oleh penjajah untuk mengintai pergerakan kiai-kiai Torekoh pada waktu itu adalah Utsman bin Yahya. Makanya sangat layak sekali kalau Utsman bin Yahya ini diberi gelar pengkhianat atau anteknya Belanda, karena memang Utsman bin Yahya ini diberi tugas oleh penjajah pada waktu itu untuk mengintai pergerakan dari kiai-kiai Torekoh kita yang sangat getol sekali untuk memerangi penjajah. Ya, lambat laun akhirnya awalnya belum terkenal Habib itu sebagai keturunan Nabi, karena terus-menerus ini dipromosikan oleh pihak penjajah bahwa orang Yaman yang bergelar Habib ini adalah keturunan Nabi. Maka orang-orang masyarakat ini mulai termakan oleh promosi itu, mulai terpengaruh oleh pihak penjajah pada waktu itu. Terus digembor-gemborkan, terus dipromosikan. Dan lambat laun, tahun berganti tahun, sampai
sebelum munculnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nama Habib ini sudah masyhur di kalangan masyarakat bahwa Habib ini adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan. Sehingga karena nama Habib ini sudah dikenal luas oleh masyarakat sebagai keturunan Nabi, mulailah klan Ba'alwi atau kumpulan habaib ini ya membentuk organisasi sendiri yang namanya Robito Alawiyah, di mana Robito Alawiyah ini adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memang kumpulan para habaib ya, dengan mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian mereka para habaib klan Ba'alwi ya semakin tahun semakin bertambah karena berkembang ya, mereka berkembang, lahir anak cucu mereka lahir sampai saat ini banyak sekali. Sehingga karena merasa berkuasa, merasa namanya ini sudah dikenal di masyarakat, akhirnya punya power gitu. Akhirnya punya power puluhan tahun ini menguasai Indonesia ya. Akhirnya mereka punya power ya, sehingga sedikit-sedikit mengatasnamakan saya anak keturunan Nabi ya. Sekalipun itu berurusan dengan hukum, mereka juga membawa embel-embel saya ini loh keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para habaib yang kena masalah hukum ya ini bebas ya, tidak dikenai hukum sama sekali. Kemarin Habib Hasan itu padahal dulu itu kena tersangka sebagai pencabulan, tapi akhirnya juga lolos ya. Kemudian Habib yang ada di Banyuwangi juga lolos. Kemudian Habib yang ada di Keraksaan Probolinggo karena mencabuli santrinya ini juga lolos. Kenapa? Karena mereka punya power, mereka punya kekuasaan. Semua institusi di Indonesia ini dikuasai oleh mereka, sehingga mereka mudah dilobi. Kalau pihak kepolisian, Habib yang bermasalah dengan hukum, institusi keamanan kepolisian ini dilobi, bagaimana tidak diangkat, bagaimana Habib itu tidak dihukum, dan nyatanya begitu. Itu berjalan berpuluh-puluh tahun ya, bahkan beratus tahun di Indonesia ya, dan mereka semena-mena terhadap orang-orang pribumi. Bahkan ketika mengasih makanan saja orang pribumi dianggap seperti hewan ya. Tak heran karena memang salah satu kitab yang dikarang oleh Habib yang namanya An-Nahrul Maurud, karangan dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dikatakan bahwa orang orang ajam atau non Arab itu ya seperti binatang, sehingga wajar saja kalau Habib itu ketika kita lihat di sholawatan itu ngasih makanan ke pribumi ya seperti hewan, dilempar-lempar itu seperti ngasih makanan kepada monyet. Akan tetapi kedikdayaan dari habaib yang sudah berjalan beratus-ratus tahun ya, sudah menguasai beratus tahun di Indonesia ini, akhirnya runtuh roboh dengan munculnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah berjalan 2 tahun lebih ini. Kenapa saya mengatakan bahwa klan Ba'alwi ini setelah munculnya, boomingnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini runtuh? Karena banyak masyarakat yang tersadarkan, yang awalnya mengakui bahwa habaib itu sebagai keturunan Nabi, mereka sadar bahwa para habaib itu bukanlah keturunan Nabi. Dan realitas yang ada kita lihat ya, bagaimana dampak besarnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan kiai-kiai, banyak kiai-kiai kita
yang dulunya patuh tunduk, sedikit-sedikit iya manut banget kepada perkataan Habib, ya dimintai uang manut-manut saja. Tapi setelah bunyinya tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, banyak kiai-kiai kita yang tersadarkan. Dan bahkan kita lihat kemarin ketika FPI itu demo di Jakarta, lihat anggotanya berapa itu, hilang 98%. Ini artinya apa? Artinya klan Ba'alwi ini sudah runtuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, akan tetapi sebaliknya, ya, setelah munculnya tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ini keturunan-keturunan Wali Songo, mulai dari keturunan Sunan Ampel, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sunan Bonang, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Muria, ini mulai bangkit lagi, mulai membela nenek-nenek, kakek-kakek moyang mereka, leluhur-leluhur mereka yang diinjak-injak oleh klan Ba'alwi, mereka bela. Dan realitas yang ada bisa kita lihat bagaimana keturunan-keturunan Wali Songo ini sudah berani untuk, ya, speak up di depan publik bahwa mereka itu adalah keturunan dari Wali Songo, dan berani speak up untuk melawan habaib-habaib yang mencoba untuk meniadakan jasa-jasa Wali Songo. Ini artinya apa? Artinya bahwa klan Wali Songo ini bangkit setelah munculnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.